Oke, salsa. Jadi, bener kan ya salsa ya? Apa nih yang bisa kita diskusikan Iya, hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Apa soal apa? sebenarnya kayak gini Mas, kan aku kan lulusannya itu kan dari biologi ya, gitu. Nah, sedangkan aku kalau misalkan nge-apply gitu, sebenarnya pengen juga kalau misalkan nge-apply-nya di bagian kayak R&D, kayak Research and Development, semacam di laboratorium gitu. Cuma kayaknya itu background aku sama pengalaman aku tuh kayaknya kurang untuk yang di lab gitu kan. Nah, sedangkan aku udah punya pengalaman kerja sebagai social media marketing dan itu menurut aku lumayan apa ya? Aku cukup bisa gitulah di social media marketing. Nah, apakah aku kalau di CV itu lebih menonjolkan sosial media marketingnya kah atau aku menonjolkan di bagian sisi biologinya gitu atau malah lebih baik aku bikin dua CV gitu dengan dua pengalaman yang beda kayak gitu Mas. Oke, pertanyaannya menarik. Nah, dari lubuk hati kamu yang paling dangkal dan sampai dengan paling dalam gitu, kamu pengen karir kamu ke depan tuh hubungannya sama jurusan kamu kuliah atau sama sosial media ini yang kamu lagi asik? Aku pengennya sih sama jurusan aku kuliah ya karena kan udah susah-susah dapet gelar terus nilai aku juga cukup bagus. Ya, jadinya aku pengen sebenarnya di laboratorium, cuma kayaknya kok susah banget buat dapet di laboratorium, kayak kalah sama dari orang-orang lain gitu loh. Anian gitu-gitu ya? Mm-mm. Teknologi pangan gitu-gitu. Iya, yang lebih menjurus, sedangkan aku kan memang yang dasar banget biologinya. Nah, kalau yang lain kan kayak udah kayak bioteknologi itu udah terpusat banget, udah khusus lah keahliannya kayak gitu, Mas. Oke. Oke, aku gambar dulu ya di sini. Aku mau pakai coret-coret deh. Ini kau pakai laptop atau pakai HP? Semoga muncul ya di sini. Iya, pakai laptop kok. Oke, jadi ideku ya dari sharing kamu ini adalah karena kamu tanyanya adalah aku lebih baik ini atau ini nih gitu kan. Aku Mm-mm. lebih baik sesuai jurusan apa enggak nih gitu. Kan jawaban simpelnya adalah ya terserah kamu dong. Kamu perjalanan karirnya mau gimana kan intinya gitu. Artinya dua hal ini Iya. tuh bobotnya hampir sama. Nah, kalau bobotnya hampir sama yang harus kita lihat adalah kita uji dulu. Jadi ini aku ada kamu si A sama si B gitu. Nanti idenya adalah ada dua CV ya gitu. Nah, ini ada kamu Iya, nih. Gitu. Ini ada kamu dan ini ada kamu juga gitu. Set gitu ya. Sorry ya. Udah muncul ya aku share screen ya gitu. Nah, udah. A ini aku sebut sebagai sesuai jurusan gitu. Iya, gitu. Gambarnya gini, ya kan? Kalau yang B itu Mm-mm. belok gitu ya. Oke. Nah, yang harus kamu lakukan sekarang adalah coba kamu tuliskan pakai sudut pandang A. Kalau kamu pengen sesuai jurusan, kamu pengen kerjaan semacam apa? Ya. Dari sisi Mm. apa misalkan? Dari sisi lokasi misalkan. Ya, kalau sesuai jurusan kamu pengen lokasinya tuh di mana? Oh, aku cuma bisa Jabodetabek. Oh, aku cuma bisa di Pulau Jawa. Aku di luar negeri juga nggak masalah. Aku cuma gitu. Begitupun kalau kamu belok gitu. Dari sisi lokasi kamu pengen gimana? Ya, yang gue sama sosial media tadi ya, gitu. Terus terkait dengan apa misalkan tipe pekerjaannya gitu, tipe pekerjaannya. Gimana gitu. Dalam arti mau yang WFH, WFO, hybrid gitu. Ini juga definisiin gitu kan. Terus terkait dengan apa misalkan kontraknya, kontrak kerjanya gitu. Kamu pengen yang project base, kamu pengen yang kontrak, kamu pengen yang tetap, tapi ya tetap ada ya program-programnya gitu ya. Gitu. Terus apalagi misalkan ya salary gitu. Salary and benefit gitu. Kamu pengen yang gajinya kayak gimana nih gitu. Kalau yang sesuai jurusan, kamu pengennya gimana gitu. Dah, ya kamu tentuin dulu nih salary and benefitnya gitu ya, gitu. Terus terkait dengan apa lagi? Jam kerja dan hari kerja. Gitu. Kamu pengen yang gimana? Gitu. Gitu kan. Jam kerja dan hari kerja gitu. Terus apa lagi? Pokoknya cari begini ya, dianalisis. Jadi kamu intinya dari dua hal ini yang kamu lakukan adalah akhirnya kamu bisa mendefinisikan ya. Ini kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri lah gitu. Jangan sampai ntar tiba-tiba ada panggilan, enggak mau. Padahal di awal itu sebenarnya ya kalau kamu emang nggak mau di penempatan di sana ya ngapain kamu lamar gitu-gitu. Oh Ibaratnya iya. jadi
dua hal ini adalah kamu harus bisa mendefinisikan dulu kamu pengennya gimana. Ingat ya, kamu pengennya gimana dulu, berangkat dari kamunya. Karena ini aku lagi review kamu, jadi aku dari sudut pandang kandidatnya gitu kan. Kalau kamu sudah bisa mendefinisikan ini gitu kan. Jadi udah nggak ada dong hambatan soal diri, dua hal ini kan gitu. Nah, habis itu kita masuk ke yang kedua. Muncul nggak halaman kosong? Belum. Iya, muncul. Balik lagi ya, ini A sama B lagi. Ini ada kamu lagi. Kalau tadi kamu sudah mendefinisikan terkait dengan apa yang kamu pengen gitu. Nah, sekarang kita mendefinisikan apa yang perusahaan butuhkan. Gitu. Caranya gimana? Nah, ini tadi yang sesuai jurusan gitu. Santai ya, ini Zoom-nya aku record jadi nanti kamu bisa tonton lagi gitu. Ini yang belok, gitu kan? Perusahaan pengennya apa? Pertama, yang sesuai jurusan. Perusahaan tuh pengen orang yang punya pengetahuan bidang kayak gimana. Jadi turunan nama-nama mata kuliahmu, gitu ya. Ya kan? Terus yang belok jurusan nih kepengen orang punya pengetahuan bidang yang kayak gimana gitu. Pengetahuan terkait sosial media marketing, digital promotion, gitu, sales and marketing, gitu misalkan, digital communication, pokoknya yang gitu-gitu sektoral bisa diturunkan dari nama-nama mata kuliah, pokoknya pengetahuan aja isinya ya, gitu. Dia perusahaan tuh butuh yang kayak gimana gitu. Terus apalagi misalkan selain pengetahuan bidang, oh hubungannya sama tools dan teknologi, gitu. Hubungannya dengan tools dan teknologi. Tools dan teknologi ini meliputi apa? Hardware dan software, gitu. Jadi misalkan kalau kamu pengen kerja yang sesuai jurusanmu, jurusan kan kamu udah apply dong sejauh ini gitu kan. Posisi ini tuh dia membutuhkan orang yang mampu mengoperasikan apa, ngapain dioperasiin, ingin memproses apa gitu. Ada nggak software khusus yang harus dikuasai? Begitupun ini, ya kan? Kalau sosial media, apa tadi kamu sosial media ya, gitu kan? Sosial media marketing. Nah, sosial media marketing itu gimana? Dia butuh apa? Yang jelas pasti yang basic itu adalah ya pengetahuan sosial medianya itu, gitu kan? Secara umum. Terus yang mulai detail-detailnya, mulai dari pembuatan konten, mulai dari software-softwarenya, mulai dari planningnya, cari konsepnya gimana, ya riset dulu. Habis itu menentukan topik, ditaruh di jadwal di editorial planmu gimana. Terus nentuin, misalkan kalau kamu pengen bikin feed gitu ya. Nah, nanti kayak gimana nih kata-katanya, narasinya, apa yang jadi captionnya, grup hashtagnya dan lain-lain. Nanti kalau itu diolah ya, entah kamu nanti mungkin kamu punya tim grafik desainer sendiri atau kamu desain sendiri, bentuknya gimana? Jadi infografis biasa, gambar carousel, jadi macam-macam, jadi video, jadi slideshow dan lain-lain, terus diposting, habis itu analitiknya gimana? Ya kayak begitu-begitu. Ya, tapi di banyak sosial media sehingga penguasaan pengetahuan terkait dengan mampu mengoperasikan sosial media, tren-tren yang ada di sosmed, ya, editing foto video, analisis konten, ya, terus terkait dengan tadi ya hubungannya tuh kayak apa? Sales and marketing funneling gitu. Mulai dari kamu dapat impression rate dan lain-lain sampai nanti ada CTA atau call to action-nya tuh kalau pengen orang gimana, subscribe, beli, follow atau apapun, nah gitu-gitulah. Itu yang hubungannya sama tools dan teknologi yang digunain gitu. Kalau teorinya tadi di pengetahuan bidangnya. Nah, itu begitu juga setara untuk hal-hal yang sifatnya sesuai jurusanmu gitu ya. Pengetahuan bidang yang pertama, kedua penguasaan tools dan teknologi. Apalagi tuntutan suatu perusahaan. Kemampuan bahasa, language and communication gitu. Gitu. Perusahaan-perusahaan yang pengen kamu lamar, dia cukup kamu jago bahasa Indonesia doang atau ada bahasa lain yang jadi penunjang atau mungkin ada bahasa lain yang wajib sifatnya gitu kan? Coba ada nggak? Ya, terus habis itu apalagi soft skill mungkin. Ada nggak soft skill khusus yang harus kamu tonjolin gitu? Misalkan kamu ada soft skill hubungannya sama leadership, kira-kira udah cukup belum leadership kamu? Kira-kira masih canggung nggak kamu kalau mimpin orang? Canggung nggak kamu kalau memulai obrolan, pertemanan dengan orang baru, ngobrol sama orang yang punya pangkat, punya jabatan gitu, masih silau nggak gitu, dilihat-lihat lagi di sini kan gitu. Nah, 4 hal ini sebenarnya adalah bagian dari CV, pengetahuan bidang, tools and technology, terus language and communication, terus soft skill. Ini adalah 4 hal yang ada di CV. Di bagian apa? Skills.
Jadi kalau kamu nulis skill, ya orang breakdown biasanya technical skill sama soft skill gitu. Aku akan menyarankan buat teman-teman yang pernah review sama aku, ada di grup loker, aku pernah nonton video, aku pasti tahu skill itu di breakdown jadi ini aja. Industry knowledge, Iya. pengetahuan bidang, tools and technology yang berupa hardware dan software, kemampuan bahasa, dan soft skill atau interpersonal gitu. Kalau kamu ngecek di LinkedIn-mu, isinya juga ini skills. Nanti aku tunjukin, oke? Jadi intinya Iya. ini dulu. Perusahaan kan pasti butuh ini, gitu. Ya. Kenapa kok aku cuma nulis ini padahal ada hal yang lain? Hal-hal inilah Iya. yang bisa kamu upayakan. Misalkan, kamu cek satu-satu. Misalkan udah tahu nih, oh ternyata kalau jurusanku tuh butuh pengetahuan bidang ini, tapi aku masih kurang. Artinya kamu bisa ngasih counter. Counternya tuh apa? Ikut training, ikut bootcamp gitu. Kemampuan bahasa, oh kamu masih kurang, bisa kamu counter gitu. Jadi hal-hal yang aku tulis di sini masih hal-hal yang masih bisa diupayakan. Yang aku kasih panah biru keluar ini ya, gitu. Oh kemampuan hardware dan software, aku nggak bisa belajar otodidak lewat YouTube, cari tutorial ini itu, ikut pelatihan ini itu, gitu ya. Akhirnya masukin ke CV sehingga orang tahu bahwa kamu punya kemampuan itu gitu. 4 hal ini adalah 4 hal yang kamu pertimbangin dibutuhin sama industri atau perusahaan, tapi bisa kamu counter kalau kamu masih kurang gitu. Pakai apa nih Oh panah merah ya. gitu. Begitu pada sisi kiri ya gitu. Jadi bisa kamu counter. Itu adalah hal-hal yang bisa kamu upayakan yang warnanya biru itu. Gitu. Langsung dilengkapi sambil aktif apply sambil kamu lengkapi itu. Oke. Nah, perusahaan itu ada yang nggak bisa kamu lawan. Misalkan apa? Misalkan kamu lihat di lowongan kerja ya, itu ada hal-hal yang dia sifatnya paten nggak bisa dilawan. Apa sih misalkan? Ya kadang ada menyebutkan pria atau wanita, ya nggak sih? Iya. Dan atau gender gitu ya ibaratnya. Ini aku kasih warna warna hitam karena ini udah paten nggak bisa kamu upayakan, gitu ya. Ini aku Iya. paten gitu. Ini gambar manusianya juga aku pakai warna hitam. Terus apalagi di sini educational background. Aku educational background, aku kasih warna hitam bukan karena kamu nggak mungkin bisa belajar lagi yang hubungannya sama formal, tapi ini jangka pendek. Jadi jangka pendek ini aku anggap ya udah background pendidikanmu tuh cuma itu. Kalau ada yang bisa diupayakan, itu nanti aku kasih panah merah, tapi dia namanya pendidikan non formal, ya gitu. Jadi yang educational background ini yang formal, gitu ya, gitu. Apalagi misalkan yang diinginkan sama perusahaan yang kamu kayak nggak bisa nego, ya tadi nanti kan perusahaan akan butuh flexibility dari jam kerja, tempat kerja dan lain-lain gitu kan. Flexibility ini kan hal yang kamu harus, ya namanya kerja sama orang, kamu lebih cenderung harus nyesuaiin sama orangnya dong. Kalau nggak ya udah nggak usah daftar, paham nggak? Gitu. Iya. Biar kamu nggak kehabisan waktu gitu. Jadi tadi aku balik lagi ya. Setelah kamu mendefinisikan apa yang kamu pengen, kayak begini nih, kamu bagi jadi 2. Setelah itu kamu definisikan apa yang kamu bisa dan apa yang masih bisa diupayakan. Gitu. Jadi ini macam-macam. Macam-macamnya tuh apa? Bagian-bagian ini ada di bagian skills gitu ya. Terus kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu bisa ngambil di sini. Kalau di interview, ini kan trik. Sebenarnya interview itu trik gitu. Apa kekurangan kamu? Loh, kekurangan tuh nggak harus yang kamu nggak bisa. Kekurangan itu yang kamu bisa tapi masih harus diperbaiki. Contohnya apa ya? Misalkan ini, ya kan kamu masih merasa bahwa saya masih punya kemampuan bahasa yang kurang, ya udah bilang aja apa kekurangan kamu gitu. Saya mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, namun untuk active speaking saya masih belum lancar. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya mulai belajar secara otodidak dengan membaca buku-buku ini dan channel ini sehingga harapannya dalam waktu dekat saya mampu berkomunikasi secara aktif menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kekurangan tuh nggak harus yang nggak kamu punyai, tapi sesuatu yang kamu udah punya tapi kamu masih merasa harus perlu ditingkatkan gitu. Jadi ini nyambung kan, mulai dari yang diinginkan, masuk ke CV, masuk ke interview itu adalah sesuatu yang nyambung. Tapi balik lagi ke pertanyaan kamu harusnya gimana? Intinya gini ya, definisikan 2 hal yang berbeda ini. Biar clear pergerakannya. Setelah itu, apa yang kamu baca dari industri mereka butuhnya apa? Ada yang bisa diupayain nggak? Gitu. Kalau masih kurang, ya udah nggak apa-apa. Sambil jalan. Nah, setelah kamu definisikan ini, ya apa yang kamu pengen dan apa yang perusahaan butuhkan dan kamu punya, gitu ya. Setelah itu apa? Konversi keduanya itu ke dalam CV, gitu. Berapa jenis CV? Bikin aja 2 jenis CV.
Ini aku nggak ngomong desain atau ATS friendly ya, bikin ATS friendly aja biar aman gitu, cepet gitu ya. ATS friendly aku akan saranin boleh kasih foto kok gitu, fotonya taruh di atas gini aja, terus teksnya baru di bawah gitu. Gitu, nggak jangan dibikin begini. Gitu. Takutnya nanti yang ke samping ini yang antara kebaca apa enggak gitu, jadi ada error gitu. Jadi aku akan menyarankan bentuknya kayak begini aja gitu. Nah, akhirnya kamu akan punya dua jenis CV gitu. Jadi CV ATS friendly yang tipe A dan ATS friendly tipe B. Itu ya. Di mana isinya tipe A dan tipe B ini sudah mengakomodasi dua hal, yaitu apa yang kamu inginkan di sini dan apa yang perusahaan pengen tapi kamu udah punya. Pastikan mereka infonya masuk ke sini. Oke? Jadi kamu akan punya tipe A dan tipe B, paham ya? Gitu. Ini akan ada tipe A dan tipe B, tipe belok. Udah ketemu? Berarti kamu punya dua jenis CV. Selanjutnya, gitu. Setelah kamu punya dua jenis CV, yang kamu lakukan adalah anggap aja ini CV ya. Gitu. Boleh sambil makan sambil minum boleh, serius. Nggak usah ngumpet-ngumpet boleh kok gitu. Serius, boleh. Sama aku tuh review nggak harus serius-serius. Karena kita ngomongnya santai. Nah, ini ada CV tipe A sama tipe B. Gitu. Nah, tipe A sama tipe B ini kamu lewatin di sini. Kamu sejauh ini ngelamar tuh lewat apa aja? Email, sumber lamaran informasi, email, lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, lewat Indeed, lewat Glints, lewat Lumina, lewat apa website perusahaan, lewat Telegram, lewat grup WA aku. Ini sumber-sumber loker dan kamu mungkin bisa langsung apply gitu. Ya. Jadi ini kamu punya di mana sumber loker dan di mana kamu bisa apply gitu. Nah, bahasa aku adalah lewatkan CV-mu ke dalam semua ini gitu. Gitu. Ya, gitu. Lewatkan CV-mu ke dalam semua ini gitu. CV lewat email, ya. CV lewat email, jatuhnya nanti gimana gitu. Gitu. Terus yang ini yang tipe, bentar aku bikin ya. Tipe A, tipe B gitu ya. Gitu. Sama gitu. Sebenarnya cuma kayak gitu. Terus yang ini lewat LinkedIn keluarnya gimana? Ini lewat ini lewatnya gimana? Ini lewat ini terus gitu. Gitu. Terus gitu ya. Begitupun yang B ya gitu. Yang B juga melakukan hal yang sama gitu. Ini dilewatin lewat yang grup WA, loker yang ada di Telegram, yang ada di sini, yang ada di email gitu. Maka akan muncul. Gitu ya. Nanti kamu akan menghasilkan output. Nah, output yang dihasilkan ini harus menjawab semua pertanyaan how. Karena banyak. Pertama, how apa? How many? Berapa banyak CV yang kamu lempar per hari? Berapa banyak CV yang kamu lempar dalam waktu 1 minggu? Gitu. Baik yang A atau yang B. Gitu. Ya kan? Yang kedua, how difficult? Seberapa sulit kamu mencari ya lowongan kerja di A sama di B gitu. Yang ketiga, apa namanya? How often? Seberapa sering CV-mu, lamaran kamu ini direspon. Respon itu bukan ada panggilan ya. Direspon itu di-download, di-view, langsung ditolak, dapat panggilan gitu. Gitu ya. How often jadi direspon, dan yang keempat gitu. How apa namanya ya? Yang keempat itu ya intinya ini aja lah gitu, 3 ini aja. Ya kan. Gitu. Ya kan. Terus oh ya yang keempat aku lupa namanya. Ini istilahku sendiri gitu. How come gitu? Kok bisa gitu? Kok bisa cuma kayak begini? Kok bisa begini gitu. Intinya jawab banyak karena akhirnya nanti di sini ada hows and whys gitu. 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 Seberapa, gimana, kenapa gitu. Kamu harus mempertanyakan kenapanya juga gitu. Nanti kamu akan hasilnya outputnya tuh semacam apa sih yang aku harapin dengan kamu ngelakuin ini gitu. Aku zoom out dulu ya. Aku tuh pengen tuh nanti kamu tuh bisa ngomong kayak gini ke dirimu sendiri. Oh, dalam waktu per hari aku ngirim lamaran itu katakanlah
20 lamaran. Ya, 20 lamaran ini aku pakai misalkan 5 jalur, 5 channel ini. Ini ya, 5 channel, 5 jalur. Gitu kan. Nah, aku lakuin ini selama 1 minggu gitu. 1 minggu, ini 1 hari segini, berarti kalau 1 minggu aku bisa konsisten. Berarti kan 7, ya kan, 140 lamaran per minggu gitu kan, lewat 5 jalur gitu. Nah, setelah itu dalam 1 minggu itu ada nggak yang respon gitu? Oh ya gitu. Misalkan 10 view, 15 download, sisanya anon gitu ya. Itu berarti masih nunggu gitu. Ya udah, lanjut lagi minggu berikutnya. Terus kayak gitu. Cuman ini mensyaratkannya adalah ya, kamu lakuin rutin tiap hari. Jangan sampai hari ini ngirim banyak, besok 1, besok 0 gitu. Jangan sampai weekend kamu nggak ngirim hanya karena nanti mungkin kamu akan mempertanyakan kapan sih jam yang paling baik untuk kirim lamaran gitu. Itu sebenarnya di playlistku ada, di YouTube udah aku bahas ya. Kapanpun baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang artinya di jam kerja tuh intensitasmu tuh tinggi gitu. Nah, setelah gitu nanti kamu akan ngelakuin apa? Harapanku kamu ngelakuin analisis gitu. Oh, ternyata dari 140 lamaran per minggu ya, yang ada respon itu 50. Nah, dari 50 ini ya, gini kan. Berarti kan kalau yang nggak ada respon itu berarti masih ada kemungkinan dong 90 gitu ya. Itu. Oh, berarti dari 140 larinya ke sini, 50 ada respon gitu. Tapi dari 50 ada respon gitu ya. Ternyata yang ngundang katakanlah gitu. Itu ada 15 gitu. Yang cuma nolak, ini bila kamu breakdown ya, yang nggak ngundang tes itu ada 35, ya kan. Yang 35 ini ternyata kamu bagi lagi, ternyata ada yang nolak, 30 ini tolak. Ya, yang 5 cuma baru ya download terus udah anon, berarti ini 5. Nah, ini udah ada yang nolak. Berarti ini berhenti di sini, ya kan? Tuh, berhenti nih, ya kan? Itu. Berarti hijau kamu kemana? Itu hijau kamu ke sini, ya kan 50 set. Tapi ini ngundang, gitu. Nah, yang ini kan nggak ada kabar nih. Ini namanya ini warnanya kuning, gitu. Kamu butuh konfirmasi, follow up, tanya ke perusahaannya, gitu. Connect ke HR-nya, rekruternya, apa yang dilakuin, gitu. Oke, bisa nggak gitu? Ini yang udah download juga, gitu. Cari rekruternya, follow up lagi, biar kamu dapat jawaban. Untuk apa? Ini loh, untuk yang 5 ini loh, ini kuning ini loh. Gitu. Jadi kan seolah-olah kan ini kan kuning, tapi ini akhirnya yang di jalur sini kan jalur merah nih di sini kan. Set, ini kan jalur merah. Henti, ya sudah, gitu kan. Nah, setelah ini yang 15 nih ada panggilan gitu. Nah, 15 ada panggilan ini jalur hijau kan, gitu. Ini jalur hijau gitu. Nah, setelah itu kamu analisis. Semoga ini share screen-ku aku zoom out, semoga nggak terlalu kecil ya. Bentar. Semoga nggak terlalu. Kamu pakai laptop atau pakai HP sih? Pakai laptop, Mas. Tapi kelihatan kan ya, aku gambarnya segini ya. Kelihatan. Biar kamu, nyorot aja. Nah, setelah itu kamu analisis. Mana yang dianalisis gitu. Ini loh. Nomor 1 analisis ini. Gitu. Nomor 2 analisis ini. Gitu. Aku kasih logo analisis gitu. Jadi logonya yang beda. Gitu. Apa yang dianalisis dari 2 ini? Gitu. Gitu. Ini loh, aku punya 15 yang manggil tes. Cek ya. Dari 15 manggil tes ini, berapa banyak yang sesuai jurusan gitu. Berarti berapa banyak yang pakai CV nomor 1 gitu kan. Berapa banyak yang tidak sesuai jurusan. Tuh. Terus dari 15 yang ada panggilan ini, kamu ngelamarnya kan tadi kan ini pakai ada 5 jalur nih. Jalur apa yang paling sering gitu. Ya kan? Gitu. Dicek. Jalur apa yang paling sering? Nah, ini yang 30 nolak juga sama. 30 ini nolak. Apa paling banyak yang ditolak? Gitu. Ya, pakai CV yang apa? Terus kamu ngelamarnya lewat jalur apa? Gitu. Oke. Sehingga gimana? Sehingga kamu akan punya kesimpulan. Gitu. Ini aku zoom in lagi.
kamu akan punya kesimpulan gitu bahwa dari 140 loker yang aku lempar dalam 1 minggu, ya tadi berapa angkanya ya? Berapa nih? 15 sama 30. Oke. 15 sama 30. Ternyata dari 140 yang aku lempar gitu, 15 itu ada panggilan. Ya. 15 ini panggilan, berarti diterima, anggap aja diterima. Ingat ya, diterima itu bukan terima pekerjaan, tapi lolos gitu. Ternyata yang 30 tuh nggak ada gitu. 15 ada panggilan ini ternyata 10 lewat LinkedIn gitu. 5 lewat website gitu. Ya kan, misalkan. Ini dari 30 ini ternyata 25 lewat email. 5 lewat misalkan portal karir gitu. Ya kan. Nah, kamu lihat berarti akhirnya, oh, aku lewat LinkedIn udah ada 10 panggilan ya yang dipanggil. Nah, hafalin nih pola 10 panggilan ini. Jadi tipe kerjaan kayak gini nih yang aku buru nih, gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi waktu aku nanti di minggu selanjutnya aku ngelamar, kerjaan yang kayak gini nih yang aku cari dulu lah, prioritas. Intensitasnya ditambah, gitu. Nah, yang lewat website, kamu cek lagi, oh ini aku udah bener. Cuman cek lagi, sejauh ini aku pakai website tuh sering nggak sih gitu. Gimana aku bisa menemukan website-website sejenis? Gimana kalau di luar sana ada perusahaan yang aku nggak tahu namanya, tapi aku nemu website yang mirip kayak perusahaan-perusahaan ini gitu. Nah ini cek lagi, ini email. 25 ini kok nggak lolos kenapa? Cek lagi gitu. Email kan nggak mungkin ya ada loker masuk ke email yang valid tiba-tiba ngirim email kan nggak. Kamu dapat sumber lokernya dari mana yang akhirnya kamu follow up lewat email gitu. Cek dulu dokumen yang biasa kamu kirim kayak gimana, ya kan? Kemudian cek dulu terkait dengan posisi dan kualifikasinya gitu. Nanti akhirnya kamu evaluasi apa ya? Evaluasi ini. Apa yang perusahaan butuhkan dan apa yang kamu upayakan dan sesuai belum. Nggak lolos itu bukan berarti kamu jelek, tapi mungkin ada yang lebih fit gitu. Ya kan? Gitu. Terus apalagi ini kok ada yang kayak begini-begini gimana gitu. 15.30 ini ada 140. Nah, yang tadi lampu kuning tadi yang 95 ini gimana gitu. Ya, gitu. Yang 95 ini gimana? Hasil kamu follow up, kamu email ke perusahaan, kenalan sama HR atau usernya di LinkedIn gitu kan. Gitu. Ini akhirnya terkonversi jadi apa? Jadi karena di sini kamu butuh kejelasan gitu. Kamu butuh kejelasan. Dia itu mau ke warna hijau, apa ke warna merah ya nggak sih? Gitu. Dia mau ke atas sini atau ke sini gitu. Kan gitu yang kamu butuhkan. Gitu. Sehingga apa? Dari obrolanku aja udah jelas. Sedikit kan waktu yang kamu butuhkan untuk otak-atik CV ya, gitu. Berarti kalau misalkan dari ceritaku ini dan mungkin teman-teman yang ini bagus loh tadi pertanyaanmu ini bisa untuk belajar yang lain gitu ya. Jadi kalau kamu ngehabisin waktu untuk ganti CV ngelamar, ganti CV ngelamar, kelihatan nggak efektif nggak sih kalau kamu pakai skenario begini gitu? Karena harusnya waktu kamu tuh habis untuk ini. Loh, tapi kan lamanya lamaran kan harus sesuai dengan lokernya. Iya, tapi kan kamu fresh grade. Ada pengalaman Ya. di bawah 1 tahun tuh, jadi gini, CV itu memang benar disesuaikan ya dengan kualifikasi, ya, dan posisi yang ada gitu. Maksudnya, oh, kualifikasinya kayak gini nih yang dibutuhin. Aku orangnya kayak gini gitu. Memang benar ya nggak sesuai nggak relevan di take out. Tapi bukan take out, bukan remove, tapi switch, replace. Ada yang di take out, ada dimasukin. Kalau kamu lowongan kerja pengalaman muda banyak gitu ya, lumayan gitu. Ada yang di remove, masuk. Kalau enggak nanti CV-mu kosong-kosong. Jadi jangan menyalahartikan harus sesuai itu untuk fresh grade di awal tuh harus yang nggak relevan keluarin aja gitu. Ya itu memang benar gitu. Tapi kamu harus menemukan penggantinya gitu. Nah, kalau kamu itu udah ngelakuin di awal gitu. Maksudnya ngelakuin di awal di mana? Ya tadi, otomatis kan tadi kamu ngebentuk 2 jenis CV kan otomatis ini udah kebentuk ya nggak sih? Gitu. Iya. Itu. Berarti kan ibaratnya ya sudah gitu. Kalau kamu ini gitu ya, kalau kamu sudah mendefinisikan apa yang kamu pengen dan apa yang kamu bisa plus apa yang sedang kamu pelajari yang dibutuhkan sama industri, nggak bakal banyak-banyak yang kamu akan edit di sini di awal. Dan ini akan lebih efektif di mana? Waktumu akan banyak di sini loh.
gitu. Waktu makan banyak buat di apply dan analisis. Nggak ada yang namanya baper, galau, down, insecure gitu-gitu, nggak ada tuh. Ini di sini nggak ada lagi nanti pertanyaan, Mas aku pengen kerjaan yang ini apa ini ya, nggak, pergerakanmu tuh jelas gitu ya. Nah, kalau misalkan ini sudah jelas ya, sampai dengan tadi kesimpulan ini gitu ya, yang terakhir yang harus kamu lakukan adalah time management, yang mungkin kamu udah pernah ngelihat di videoku yang aku upload. Kamu punya waktu 24 jam. Berapa jam yang kamu pakai untuk tidur? Berapa jam untuk bantuin orang tua? Berapa jam untuk olahraga? Berapa jam untuk ibadah? Berapa jam untuk me time? Gitu. Kamu akan punya waktu kosong nih, waktu potensial. Nah, waktu potensial ini yang bentuknya ini gitu ya. Silahkan kamu bagi jadi dua. Satu porsi untuk apply job, satu porsi untuk pengembangan diri gitu. Bagi dua itu nggak harus 50-50. Coba dicek kamu tidur berapa jam, kurangnya waktu bantu orang tua, kurangnya waktu ibadah, kurang waktu olahraga, kurang waktu makan, kurangnya waktu nonton drakor dan lain-lain, main hangout sama temen gitu. Kamu akan punya waktu. Oh, ternyata waktu sisa aku 24 jam tuh 5 jam. Oke, aku bagi 50-50. 2,5 belajar, 2,5 apply, boleh. Gitu. Atau misalkan 4 jam apply, 1 jam buat belajar, boleh gitu. Akhirnya nanti ini akan masuk di mana? Di deret waktu keseharianmu 1 minggu itu loh. Ini porsi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di masing-masing line ini gitu ya, kamu punya cycle ini loh, gitu, yang harus kamu jaga, gitu. Gunanya apa? Nanti yang di belakang ini, kamu tahu gitu bahwa bukan yang ini, sorry. Ya, di sini gitu. Oh, ternyata tuh aku bisa kayak begini tuh. Ternyata aku hanya meluangkan waktu selama perharinya tuh berapa tadi ya? 150 tadi. 140 tadi, ternyata ini tuh aku perharinya ini aku ngeluangin waktunya 5 jam. 5 kali 7 berarti 35 jam. Mungkinkah gitu? Mungkin yang kamu lakuin udah benar. Cuman mungkin kamu harus memberi porsi yang lebih tinggi. Atau kadang kamu harus mengorbankan waktu mainmu untuk apply. Mengurangi waktu tidurmu untuk ini. Nah gitu. Itu masuk ke analisis. Tapi ini semua ini adalah cycle full yang harus kamu lakukan. Dan kalau udah dilakukan, nggak ada namanya first grade itu galau. Gitu. Karena cuma ini lainnya. Ini udah jelas ya. Kamu ikut training hal yang semacam ini, belum tentu kamu dapat coret-coretan yang kayak begini gitu. Dan ini free, gratis, semoga jelas ya gitu. Ada pertanyaan nggak dari yang aku coret-coret? Nggak ada sih Mas, udah cukup jelas menurut aku. Gitu. Jangan dilakuin dulu gitu. Iya, Oke. akan aku coba lakukan dulu. Oke, jadi itu ya gitu. Ada lagi nggak hal yang sifatnya general? Kayaknya nggak ada deh Mas, Oh, nggak udah ada. cukup. Oke, berarti kita masuk ke yang spesifik ya.